Sejak manusia belajar menanam, satu hal tak pernah berubah. Rasa lapar selalu datang lebih cepat daripada kemampuan bumi memberi makan. Dari situlah muncul gagasan pertama tentang makanan buatan, bukan lagi hasil tanah, tapi hasil pikiran. Di balik setiap roti, bubuk atau cairan pengganti, tersimpan ambisi lama, menciptakan kenyang tanpa menunggu musim. Abad ke-19 melahirkan ilmuwan seperti Justus van Liebig, pelopor kimia pangan. Ia percaya seluruh kehidupan bisa dijelaskan lewat rumus protein, karbohidrat, dan lemak. Dari tangannya lahir kaldu instan, percobaan pertama mengubah sains menjadi rasa. Dunia mulai memahami, makanan bisa direkayasa, bukan hanya dipanen. Dua perang dunia mengubah cara manusia makan. Tentara butuh gizi cepat, tahan lama, dan mudah dibawa. Dari dapur militer, lahir makanan kaleng, bubuk protein, dan daging kering. Saat damai kembali, teknologi itu dibawa pulang, mengisi rak dapur seluruh dunia. Disinilah makanan buatan berubah dari strategi bertahan hidup menjadi gaya hidup. Setelah perang, industri mulai menggantikan dapur rumah. Muncul merek-merek besar, Nestle, Kraft, hingga Unilever. Mesin menggantikan tangan ibu, dan rasa alami diganti perhitungan kimia. Gula, garam, lemak, semua dihitung presisi. Di balik kemasan warna-warni, ada laboratorium yang bekerja tanpa henti untuk satu tujuan: membuat manusia terus ingin makan. Kini, burger tanpa sapi dan telur tanpa ayam bukan lagi fiksi. Dari laboratorium bioteknologi, manusia berhasil meniru jaringan daging hanya dengan sel induk dan nutrisi buatan. Ilmu pangan telah melewati batas alam, menciptakan kenyang tanpa peternakan. Tapi di balik keberhasilan itu, tersisa satu pertanyaan lama. Apakah manusia sedang menyalin alam atau menggantikannya? Setelah manusia berhasil membuat rasa, langkah berikutnya adalah menciptakan gizi. Ilmuwan mulai menumbuhkan vitamin, asam amino, dan mineral dalam kultur kimia. Di laboratorium, setiap zat diberi koda dan fungsi. A untuk penglihatan, D untuk tulang, B12 untuk darah. Dalam tabung uji, kehidupan disusun kembali dengan presisi yang dulu hanya dimiliki alam. Tahun 2013, Mark Post dari Universitas Maastricht memperkenalkan burger pertama yang terbuat dari sel otot sapi yang ditumbuhkan di laboratorium. Proyek itu menelan biaya lebih dari 4 miliar rupiah untuk satu porsi. Namun dari situ, manusia menyadari daging bisa diciptakan tanpa peternakan. Teknologi ini menggabungkan biologi, rekayasa jaringan, dan etika baru tentang makan tanpa membunuh. Menciptakan makanan bukan hanya soal gizi, tapi juga rasa. Para ahli kimia pangan menemukan ratusan molekul aroma yang meniru daging, mentega, dan keju. MSG, inosinat, dan guanilat bekerja seperti orkestra pada lidah. Rasa bukan lagi hadiah alam, melainkan hasil komputasi dan reaksi. Dalam setiap nugget atau burger vegan, ada sebuah formula yang menipu otak untuk percaya bahwa itu asli. Makanan bukan lagi dipanen atau berburu, tapi dirancang dalam ruang laboratorium. Para futuris membayangkan masa depan tanpa petani atau ternak. Semua makanan dibuat dari mikroba, ganggang, dan protein yang ditumbuhkan dalam tangki. Ladang digantikan reaktor, dan cuaca tak lagi menentukan panen. Bagi sebagian ilmuwan, ini adalah jalan keluar dari krisis iklim. Bagi yang lain, ini adalah awal dari dunia tanpa rasa alami. Ketika makanan tak lagi tumbuh dari tanah, manusia harus menjawab pertanyaan baru. Apakah kita masih makhluk alami? Sains telah menghapus jarak antara hidup dan buatan. Dalam piring masa depan, tak ada perbedaan antara sel yang ditanam dan sel yang lahir.
Namun di tengah keheningan laboratorium selalu ada suara kecil yang bertanya, apakah ini makan atau penciptaan kembali? Dari Amerika hingga Singapura, laboratorium biotek berlomba menciptakan makanan baru. Ada susu tanpa sapi, telur tanpa ayam, dan ikan tanpa laut. Semua digerakkan oleh kebutuhan dunia yang populasinya melonjak. Dalam 1 dekade, industri makanan buatan tumbuh lebih cepat daripada pertanian konvensional. Dunia sedang menulis ulang buku masaknya sendiri, di ruang steril, bukan di ladang. Di Indonesia, riset pangan buatan masih muda, tapi berkembang cepat. Dari fermentasi tempe hingga riset mikroprotein di universitas, jejak inovasi lokal sudah ada sejak lama. Kini, para ilmuwan muda mencoba menjembatani tradisi dan teknologi, mencari cara agar sains modern tetap berpihak pada cita rasa Nusantara. Di balik laboratorium, industri besar mengubah data gizi menjadi bisnis bernilai miliaran. Setiap molekul dan rasa kini punya harga. Perusahaan teknologi pangan mengumpulkan data dari ribuan konsumen untuk merancang formula rasa yang paling disukai otak manusia. Dunia makanan perlahan menjadi dunia algoritma, di mana selera bukan lagi pilihan, tapi hasil perhitungan. Para ilmuwan memprediksi, di masa depan manusia akan makan molekul yang dirancang khusus untuk tubuhnya sendiri. Tidak ada 2 piring yang sama, karena setiap resep disesuaikan dengan DNA. Ilmu gizi akan menjadi personal, bukan universal. Dunia menuju era di mana makanan bukan lagi warisan budaya, melainkan hasil perhitungan genetika. Dari dapur kuno hingga laboratorium modern, perjalanan manusia selalu sama, mencoba memahami rasa lapar. Kini, kita mampu menciptakan rasa, bentuk, bahkan gizi dari nol. Tapi di balik semua kemajuan itu, mungkin ada sesuatu yang hilang. Aroma tanah, ketidaksempurnaan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menunggu matang. Karena pada akhirnya, sains memang bisa meniru rasa, tapi tidak bisa meniru rasa syukur.